Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan. Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan. Masya Allah, halo sahabat Kiai Tarsi semuanya. Kali ini Alhamdulillah saya Kia sedang bersama dengan Ibu Nais. Luar biasa sekali, beliau sudah mengambil gelar ya Alhamdulillah sebagai dokter ya Ibu. Alhamdulillah. Semoga berkah gelar Amin, dokternya. ya. Dan teman-teman semua, kali ini Alhamdulillah ya Bu, gak kerasa mau bulan Ramadan. Ya, Bagaimana kabarnya Ibu dan juga keluarga? Alhamdulillah sehat, insya Allah ya, bi khair. Insya Allah di bulan Ramadan ini tentunya kita harus banyak gitu ya Bu mempersiapkan gitu. Nah, persiapan apa saja yang sudah Ibu persiapkan bersama para keluarga dan yang Ya. lainnya? Oke, mungkin persiapan secara khusus itu tidak ada, hanya kita tetap untuk meraih menghadapi Ramadan ini harus diterima dengan gembira, dengan Betul sukacita, karena di bulan Ramadan ini sebagaimana Allah yang janjikan bahwa di bulan Ramadan itu pahalanya itu berlipat-lipat, ya. betul Sehingga sekali. memang harus ada persiapan. Yang persiapan yang paling utama adalah kita memohon kepada Allah ya, dengan keikhlasan ya. Kita memohon supaya ibadah-ibadah kita itu diberikan keikhlasan ya. Kemudian juga supaya ikhlas meningkatkan kualitas ibadah kita, ikhlas di dalam melaksanakannya, dan juga kita diberikan memberikan persiapan dari segi batiniah kita, Batin kita ya. juga ya, Bu. Ya, tadi keikhlasan kan di situ disebutkan bahwa imanan wahtisaban ya. Jadi Iya. ikhlas dengan penuh perhitungan, karena kita tiada lain melaksanakan ibadah ini adalah hanya untuk Allah Subhanahu Allah, wa Ta'ala. iya, supaya Kalau misalnya kitanya belum ikhlas gitu ya, masih karena manusia itu sangat disayangkan ya Bu ya. iya, itu kan akan sia-sia. Tapi Ibadahnya makanya ya, ini Bu. diposisikan supaya kita itu lebih ikhlas di dalam melaksanakan ritual ibadah ini. Betul Gitu ya. sekali. Tidak hanya saumnya saja, tetapi seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan yang Ramadan. kita laksanakan. Nah, ngomong-ngomong ya Bu ya, berarti tentang Ramadan, sebenarnya apa sih makna Ramadan menurut Ibu? Ya, di sini Ibu mengambil dua istilah ya. Yang pertama, makna Ramadan itu dimaknai bahwa Ramadan itu disebut syahrul tarbiyah. Ya, yang pertama syahrul tarbiyah, yang kedua adalah syahrul Quran. Syahrul Ya, Quran. yang pertama syahrul tarbiyah, bahwa di bulan Ramadan ini kita memasuki era pendidikan gitu ya, selama 1 bulan penuh di Iya. bulan Ramadan ini, yaitu kita di mana di bulan ini diberikan pendidikan oleh Allah, satu dalam rangka mengendalikan hawa nafsu, ya gitu. Nafsu Kan, pengen belanja, ya iya, Bu, segala pengen makan. macam begitu ya. Ya di antaranya tadi kan di situ man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih ya. Ya, barang siapa yang saum di bulan Ramadan berdasarkan pertimbangan iman dan penuh perhitungan ihtisab, maka dia ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih, dia akan diampuni dosanya dari yang sudah dilakukannya. Nah, untuk itu kita kan harus bagaimana memposisikan diri supaya saum-saum ini yang kita laksanakan ini, ibadah baik saumnya baik ibadah yang lainnya itu akan melahirkan ghufirallahu, yang melahirkan ampunan dari Allah. Oleh sebab itu yang saumu junatun fala rofasu gitu kan. Maka saum itu akan menjadi perisai. Maka ketika saum itu fala rofasu wala jidala wala fusuko ya. Jadi tidak boleh berkata-kata ropas, kemudian tidak boleh berkata-kata jidal. Jidal itu dalam artian saling berbantahan ya. Kalau bahasa Sunda mah pararea omong. Pararea omong. Kia mah nggak tahu ya pararea omong. Nah gitu ya, maksudnya orang berantem ya. Nah itu gaduh. Jadi harus nahan-nahan emosi. Jadi di balik nahannya kita tidak hanya menahan haus dan dahaga, menahan minum dan makan di siang hari saja, tetapi kita harus mampu menahan syahwat hawa nafsu kita dari hal-hal yang dapat merusak pahala saum. Nah gitu ya, iya itu tuh imanan wahtisaban. Jadi itu tuh harus diazamkan di dalam diri kita, harus diniatkan. Mudah-mudahan saum sekarang ini saumnya akan lebih mulus, ibadah-ibadah lainnya akan lebih mulus, lebih ikhlas, lebih khusyuk. Betul. Nah begitu. Nah yang kedua adalah sebagai
Syahrul Quran. Nah, di Ramadan ini harus ditingkatkan. Syahrul Quran itu adalah bulan banyak dibacakannya Al-Quran. Karena di bulan Ramadan itu Jibril biasanya datang ke Rasulullah untuk murojaah gitu, murojaah untuk murojaah Al-Quran bersama Jibril bersama Rasulullah gitu ya di bulan Ramadan itu. Nah, begitu. Maka di Ramadan ini membaca Quran itu kan ibadah ya. Nah, terlebih di bulan Ramadan ini karena disebutkan di situ bahwa Allah itu meningkatkan pahala di bulan Ramadan gitu ya. Bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, walau alam sekehendak yang Allah inginkan gitu ya. Iya itu. Jadi kan melihat pahala yang berlipat-lipat ya itu kita harus meningkatkan. Pertama niatkan dulu ikhlas ya, niatnya dulu ikhlaskan dulu, bersihkan dulu, niatnya harus lurus. Kemudian hal-hal yang harus ditingkatkan dalam rangka syahrut tarbiyah tadi, pendidikan, mendidik emosi kita gitu ya. Dari emosi segala macam, bukan hanya tadi emosi belanjanya gitu, menahan laparnya, menahan gibahnya, menahan gosipnya. Itu kan segala macam ya. Nah, itu. Nah, terus yang kedua, terus apa yang harus ditingkatkan? Berarti kan sholatnya ditingkatkan, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Kualitasnya keikhlasan dan kehusyuannya. Kemudian ketepatan waktunya. Karena kan tadi tarbiyah ya Bu. Iya betul. Kemudian harus lebih tepat waktu lagi. Terus tumaninahnya jangan rarusuh lagi sholat ya, kayak dikejar-kejar. Ini apalagi gitu. yang tarawih yang itu juga ada yang khusyuk banget di dalam sholatnya, itu tuh sebenarnya jangan ya. Seharusnya harus lebih tumaninah. Nah itu betul. Jadi dari segi kualitasnya, kemudian dari segi kuantitasnya juga kita tingkatkan pula. Karena apa? Kita ingin menuai pahala sebanyak-banyaknya di Ramadan ini gitu. Jadi yang tadinya sholatnya itu hanya sholat fardu saja, yang 5 waktu 17 rakaat, sekarang kita tambah lengkapi wayahna yang bolong-bolong tadi, sholat-sholat seperti rawatib itu harus dilengkapi. Kemudian ditambah juga sholat tarawihnya, kemudian sholat duhanya, syukrul wudunya itu harus dilengkapi. Itu dari kuantitas sholatnya. Kemudian juga yang kedua kita tingkatkan apalagi? Nah, apa Bu yang kedua? Yang ditingkatkan adalah sodakohnya, gitu ya. Kalau di hari-hari yang lain kita tidak sempat bersodakoh, paling sodakoh teh sekali-kali, kalaupun ke pengajian selek 5.000 gitu ya. Itu canceling ya. Nah begitu. Nah sekarang ini udah harus mulai diprogram. Jadi kita bagaimana membuat program di Ramadan ini sehari wajib sodakoh gitu ya. Sehari wajib sodakoh. Misalnya kita programkan kita punya budget berapa. Nah ini wayahna si budget ini disisihkan untuk sodakoh di bulan Ramadan supaya tidak ada hari yang bolong tanpa sodakoh gitu. Yang kayak tadi Ibu bilang harus konsisten itu ya. Jadi sebisa mungkin meskipun 2.000 setidaknya tiap hari. Iya tiap hari gitu. Jangan sahayuna gitu kan. Jadi jangan kadang-kadang. Sekarang mah wayahnya di bulan Ramadan itu kita harus punya program itu dalam rangka meningkatkan kualitas sodakoh. Karena itu kan kalau kuantitas mah kalau harus banyak pula ya. Ini mah itu kuantitas dari segi ininya, intensnya. Nah begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Quran. Ya, membaca Quran. Jadi membaca Quran itu kalau biasa misalnya kita masing-masing punya program setiap hari ya. Sendiri one day one juz. Oke lah one day one juz. Kalau misalnya di Ramadan di bulan di luar Ramadan kita one day one juz itu untuk tilawah saja, membaca Al-Quran. Nah di bulan Ramadan itu ditingkatkan lagi, selain tilawahnya, kajiannya, tadaburnya, tafakurnya itu lebih ditingkatkan, ditambah gitu. Jadi loh. jangan sekedar untuk membaca doang ya Bu ya, tapi kita tuh harus mentadaburi gitu, makna dari isi ayat itu tuh apa gitu. Menelaah, nah begitu. Jadi supaya dari hasil yang kita baca, kita telah itu bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita gitu. gak tahu ibadah kita kalau kita gak tahu ilmunya ya Bu ya. Dan ilmu yang paling banyak tuh ada di dalam Al-Quran. Luar biasa sekali ya bulan Ramadan ini. Jadi kita tuh harus meningkatkan 3 itu ya Bu ya. 3 itu, 1 apanya? 1 tadi teh salatnya, 2 sedekah, 3 yang ketiga baca Al-Quran. Alhamdulillah ya, teman-teman gitu, semua. seperti itu. Terus Ibu biasanya kalau dalam segi makanan nih Ibu suka berburu takjil atau gimana?
Kalau untuk ibu di rumah sih seadanya aja ya. Seadanya aja. Cuman kalau ibu biasanya melestarikan tradisi lama. Kolak apa itu? Kolak waluh itu selalu Kolak. ada. Itu adalah menu yang harus menu wajib di rumah ya Bu Iya. ya. Meskipun kayak terdengar sederhana gitu ya, kolak-kolak itu bermakna ya pasti Iya. Ibu? Karena anak-anak sekarang mah nggak suka kolak ya. Kalau Jarang ibu ya? mah ya. Ya suka. Kalau ibu mah masih iya. suka Iya, luar biasa. begitu. Nah, mengenai bulan Ramadan ini pasti banyak juga kan tadi harus menahan hawa nafsu juga ya Bu ya. Banyak yang suka belanja Ibu. Nah, apa sih pandangan Ibu terhadap orang-orang yang suka belanja bajunya teh gini Bu suka beli 5 setel cenah. Buat ini Ramadan hari pertama, Ramadan hari kedua baju ini. Apalagi buat putra-putrinya nih. Gimana nih menurut Iya. pandangan Ibu? Ya. Sebetulnya sih belanja pakaian itu adalah hal-hal yang mubah ya. Iya. Kalau menurut hukum itu boleh-boleh saja Boleh-boleh karena saja. itu adalah urusannya dengan ma'isyah ya, kehidupan gitu ya, kehidupan dirinya gitu ya. dirinya gitu. Namun kalau misalnya dikhususkan bahwa Ramadan itu adalah mungkin khususnya untuk Idul Fitri, Lebaran itu adalah momen dalam rangka pamer-pamer baju, nah itu enggak usah gitu ya. Nggak Tapi boleh. memang sama Rasulullah diajarkan bahwa ketika kita melaksanakan sholat, merayakan hari raya Idul Fitri itu, maka hendaknya kita menggunakan pakaian yang bagus. Yang bagus itu kan tidak identik dengan baru gitu. Tapi biasanya di kita itu bagus itu identik dengan yang baru. Karena biasa kalau ibu-ibu buka-buka lemari, lihat baju, nggak ada yang bagus, nggak ada yang bagusnya itu artinya nggak ada yang baru, artinya pengen beli yang baru. Ya boleh-boleh saja, tapi jangan berlebih-lebihan karena momen beli pakaian itu kan tidak hanya Idul Fitri saja, di bulan-bulan yang lain juga bisa gitu. Jadi jangan sampai fokusnya ke situ, akhirnya lupa yang pokok, lupa ibadahnya, kualitas ibadahnya, lupa baca Qur'annya. Kadang-kadang orang tawaf loh di pasar baru ya seharian gitu. Jadi lupa ngaji, ketinggalan waktu sholatnya gitu ya. Sholat zuhur harusnya jam sekian, maka diundur gitu ya Bu ya. Jadi itu gara-gara tawaf mencari berburu pakaian lebaran. Iya gitu ya. Intinya itu ya teman-teman semua sahabat YI di rumah bahwa kita itu jangan berlebihan juga ya Bu ya dalam segi makan, apapun. minum, pakaian jangan berlebih-lebihan kata Rasul juga. Qul wasrob walbas watasodak fi ghairi sarofin wala mahilatin. Makan, minum, berpakaian jangan berlebih-lebihan gitu ya. Jadi yang sesuai saja boleh-boleh, yang biasa-biasa saja. Masya Allah. Gitu, Terima kasih banyak ya Ibu, banyak sekali ilmu yang kami dapat ya. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Saya Azkia Zahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan.